apa namanya, eh korban. Nah, ke dokter RG. RG. Lalu dia minta untuk ditransfer hari ini. Nah, di dalam unsur pasal 369 itu kan ada namanya unsur memaksa seseorang. Di mana unsur pemaksaannya? Loh, kalau nggak dibayar hari ini atau nggak ditransfer hari ini, dia akan speak up. Nah, dalam kondisi jiwa seseorang seperti itu, tadi apa yang Bang Erpimen betul sampaikan, bahwa yang namanya orang merasa terancam itu subjektif. Siapa yang merasa terancam? Ya korban. Dari mana dia merasa terancam? Ya dari kalimat-kalimat yang tadi tuh, yang akan mengancam mencemarkan nama, terus diancam dia apa? Dia akan dihancurkan kredibilitasnya sebagai dokter. Itu subjektif Lintang dan itu dibuktikan nanti. Apa yang disampaikan saat ini itu kan memang ada di dalam dakwaan. Kenapa kita selalu teriak-teriak ini berani ngomong begini Lintang? Karena itu tertuang di dalam surat dakwaan dan dapat diakses oleh masyarakat Indonesia manapun. Bisa dilihat itu semua isi dalam surat dakwaan apa sih isinya? Karena itu yang didakwa sama dakwa jaksa penuntut umum itu bukan hanya sebatas pengarangan cerita, tetapi berdasarkan barang bukti yang disita yaitu satu screenshot percakapan, dua hasil hasil percakapan, bukan WhatsApp chat WhatsApp doang, tapi juga ada komunikasi juga yang disita. Itu kan Keterangan makanya keterangan saksi. keterangan saksi, keterangan terdakwa juga diambil di situ tersangka. Kalau berkesesuaian, tetapi kalau memang tidak berkesesuaian, maka itu dikesampingkan oleh jaksa. Nanti tinggal dilihat pada saat pembuktian Di karena persidangan. kan di persidangan karena pada dasarnya seorang terdakwa itu punya satu tuh hak di dalam melakukan pembelaan atas dirinya yaitu hak Hak ingkar. ingkar. Boleh mengingkari itu semua, tetapi jaksa ini punya barang bukti yang disampaikan. Oh, ini loh barang buktinya. Nah, pembelaan-pembelaan seperti itulah yang pengen gue coba pengen jadi edukasi lah. Gue juga kalau orang begini bukan berarti kita membenci loh Lintang. Bisa jadi adalah Paham, orang yang paham. seperti kita yang mengkritisi ini bisa jadi orang yang menyelamatkan pola pikir yang mungkin circle dari NM-nya itu sendiri termasuk NM-nya juga. Karena gue kalau memang melakukan suatu pembelaan bukan berupaya bagaimana caranya klien gue itu bisa menang. Ini sesuai dengan ini gua kasih kutipan ya Lintang ya dari Ketua Pradi Indonesia, Profesor Dr. Otto Hasibuan. Ketika pengacara sudah Ya. berpikir bahwa pengacara kliennya ini harus menang, pada akhirnya dia akan tersesat sama pemikiran dia, sama jalannya dia sendiri. Itu makanya gue mengkritisi, gue menegakkan nih bahwa pasal 369 itu terkait pemerasan juga. Omongan gue bisa dipertanggungjawabkan nih karena memang itulah tafsir bunyi 369. Kalau 369 Bang Fahmi nih ya menyampaikan di ruang publik, ya kan? Seolah-olah akhirnya mereka masyarakat yang lain mengiyakan, mengamini. Oh iya ya, pemerasannya kok dihapus, kok diganti pencemaran nama baik? Bukan gitu. Sama-sama kok itu pemerasan, cuman caranya berbeda. Yang satu melalui ancaman kekerasan, yang 369 melalui ancaman pencemaran nama baik. Bintang, itu doang, gua nggak ada lagi. Siap, 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 siap. Ya, tapi gini Karena Bang, kalau itu kan pemahaman itu pasal kan ya, saya dakwaan. cuma main logika aja dah. Jadi begini Bang, itu kan dakwaan. Dakwaan itu sempat dibantah oleh Niki. Yang dia mengatakan bahwa itu banyak potongan. Nah, saat ini Niki lagi menempuh namanya adalah perdata, one prestasi. Makanya gue bilang untuk saat ini belum bisa dikatakan itu pemerasan. Kita tunggu dulu sidang one prestasinya. Kalau itu dimenangkan, maka gugur dengan pasal pemerasan yang disebut. Berarti terjadilah di situ kesepakatan. Gitu loh Bang. Gimana sih Jadi maksudnya? gugatan perdata itu Bang, dia menggugat wan prestasi. Sementara kesepakatan atau perjanjiannya saja belum bisa dibuktikan. Bagaimana dia Ya bisa menggugat wan nanti prestasi? akan dibuktikan Bang. Makanya itulah tugasnya dari hakim dan Bang Fahmi. Di pengadilan bukti kan diterima kan saat ini kan untuk penggugatan kan. Nah, selesai nanti penggugatan itu diterima atau tidaknya nanti di putusan hakim ya kan. Ya itulah memang sudah udah apa ya memang udah sesuai jalur hukum gitu. Nah, Bang, apabila itu diterima, ya itu gugur. Makanya untuk Bang, saat ini mengatakan itu pemerasan, ya belum bisa diterima gitu. Walaupun di dakwaannya itu pemerasan kan begitu, Bang. Karena di Iya, sini masih ada Bang. pihak terdakwa Begini melawan Bang untuk ya, objeknya itu sama nggak sih Bang?
Jangan mau dibilang-bilang bang ya, jangan mau digiring-giring. Objeknya sama bang, sama-sama duit Kata 4M siapa itu sama? kan. Kata Kok bisa siapa dibilang sama? sama? Iya kan masalah duit 4M itu kan. Nah makanya ini Hmm. bukan soal duit 4M-nya. Ini kan dugaan pemerasan. Yang berpindah Ya, itu itu. uangnya. Uangnya Nah berpindah. benar, yang berpindah itu uang. Tapi kalau di saat ada terjadi kesepakatan ternyata itu memang ternyata endorse atau segala macam, ya yang pasti yang berpindah uang bang, nggak mungkin Bahasanya angin, Bang. bukan kesepakatan bang, perjanjian. Iya perjanjian Nggak ada itu bahasa kesepakatan itu bang. nggak ada. Adanya perjanjian pasti ada kesepakatan bang. Gimana kalau ceritanya ada perjanjian tidak ada Nyambung kesepakatan nggak? bang? Boleh nyambung nggak? Kenapa? Halo, salam kenal semua. Nyambung. Ya silakan bang Fahri. Salam kenal ya. Ya bang, silakan bang. Oh, Lanjut lagi ke bang ngomong. Nah, saya pikir mau motong tadi bang. Tadi gue pikir pengen ngomong. Iya. Persoalannya sekarang gini loh. Yang dipermasalahkan itu kan one prestasi, judul gugatannya. Iya. Nah sementara perjanjiannya saja harus dibuktikan dulu. Benar. Bagaimana itu bisa membatalkan sebuah sidang pidana? Enggak Itu dibatalkan pertanyaannya. bang. Itu Loh. bisa berjalan berdampingan bang. Nggak Itu bisa, bang. Abang bilang Kata tadi, siapa? Bang, gini bang, abang bisa bilang tadi ditunda gugatan perdata itu atau- bisa menggugurkan. Abang bilang begitu bang. Bisa bang, kalau Kata misalnya siapa? dia menang, maka dia akan gugur bang untuk pidananya. Keputusannya itu kan hasilnya kan gugatan prestasi. Iya, kalau misalnya gugatan uang prestasi sekarang kalau uang 4 miliar itu ternyata uang kesepakatan dimenangkan oleh Niki, ya kan? Enggak, Bagaimana mau dilanjutkan 4M-nya itu bang dengan pemerasannya? Bentuk kesepakatan Coba saya itu tanya ke apa? abang. Bentuk kesepakatan itu apa? Bang, Loh, nanti mau kan nggak aku jelasin bentuk Nanti kan kesepakatannya? itu Mau kan nggak? akan Ini aku jelaskan. nanti dulu. Udah nih Fahri, coba Fahri, Abang, ayo kita adil. abang, boleh nggak aku Harus nyambung? adil. Iya sudah, ayo Boleh, cepat Tolong ngomong. boleh. saya dengar ya. Ini menurut perspektifku ya. Nah, kalau kalian benar-benar jeli ya mendengar telepon yang beredar itu di media sosial yang viral itu tentang percakapan Ismail sama Dr. Reza Gledes, ya dari segi apa namanya bahasanya itu kalau kita nilai di situ tuh itu sudah melakukan kesepakatan bang, karena si Reza Gledes bilangnya gini, apa namanya Mail jangan terlalu mahal-mahal lah kayak gitu, kayak ya kan. Ya udah, terus si Mailnya ada nggak di situ, ada kata pemaksaan nggak? Kan kalau misalnya si bilang nggak bayar, ya kan nggak masalah. Makanya begini loh ya. Nah. Saya pikir abang ini mau ngomong Berarti itu apa? ada ini ya, ada Ini, Bang. kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya sepakat untuk uangnya berpindah kan. Oh, Nah pertanyaan saya, kesepakatan itu dibangun atas dasar apa? Kalau uangnya berpindah itu fakta. Tidak mungkin orang tidak bersepakat uangnya nah bisa itu juga pindah. yang menjadi bumerang. Bang buat Fahri, jadi Bang bumerang Fahri, lah. Reza Gledes. Fahri. Ya itu juga. Fahri. Nah, Ini gue komunikasi berdua sama gue ya. gimana? Nih, sekarang gue mau nanya ke Halo. lu. Gue mau nanya ke lu nih sekarang. Halo. Nah, Kalau pola pikir lu seperti itu, berarti gue menganalogikan dasarnya seperti halo, ini. iya dengar. Ya. Misalkan Fahri, lu lagi di jalan lu naik motor nih, Iya, tengah dah, jalan jam 12 malam. Ya. Bentar. Oh, Nah, lu naik motor di tengah jalan, ya kan? Nah, ini tukang begal nih, gue tukang begal. Ya. Pas gua ketemu gua hampirin gua bilang, "Fahri, serahin motor sama tas-tas lu juga yang isi-isinya." Ya, dengan ancaman kekerasan nih, gua pakainya pasal 368. Nah, di saat lu menyerahkan, lu bilang ke gua nih, "Aduh, Bang, jangan semuanya, Bang. Motor aja, Bang. Gua kalau misalkan tas gua ini ada barang berharga gua, jangan ya, Bang. Gua mohon, Bang." Lu ngemis-ngemis nih ke gua. oke. Nawar kan? Iya. Nawar ya. Nah, habis itu gue bilang, "Ya udah, motornya Oke. aja ke lu." Yes. Ya kan? Akhirnya motor lu serahin ke gua. Sepakat Ya kan? berarti. Lu berarti menganggap itu sepakat satu. Nah, sekarang pertanyaan gua, Iya, bisa nggak gua menggugat lu Ya. atas dasar katanya lu tidak melawan kesepakatan? Bisa. Cuman masalah diterima nggak sama hakim nanti. Itu yang harus dipikirkan sama lu. Jadi bukan berarti gua menggugat boleh lu. aku jawab, Bang? Boleh.
Oh, Boleh. boleh. Oke, aku jawab ya. Itu beda Jangan bilang konteksnya, contohnya Bang. beda, Kalau abang jangan bilang misalnya contoh. bilang tentang kayak preman, ya kalau konteksnya kalau yang abang bilang tadi itu premannya yang datangin si ini. Tapi kan yang Aduh. cari main siapa? Yang cari Oke, cewek oke, gue kasih analogi Kupikir- masalah yang datang ya. Pikir pinter. Nih, Di sini, kalau lu di sini si Reza yang nyari Mail. Reza Iya. yang nawarin, bukan si Mail. misalkan ya, kalau lu membantah, Itu yang perlu tindak- kita garis bawahi dulu. Iya. Baca dulu dakwaannya Ya, sebelum kalau bicara lu mau ya. membantah Lain kali. bahwasanya tindak pidana itu bisa gugur melihat siapa yang datang duluan atau siapa yang mencari duluan. Nih, gue kasih contoh nih. Ketika ada seorang wanita, dia suka kepada seorang cowok, ya kan, dikejar-kejar lah cowok itu. Akhirnya cowok itu, ya kan, sudah dikejar-kejar, ya udah kalau kau suka sama aku, mainlah ke kosanku, mainlah cewek ini, ya kan. Ternyata di kosan itu diperkosa. Apakah bisa menggugurkan si cewek ini? Karena si cewek ini yang ngejar-ngejar duluan. Dia Nggak bisa datang ke begitu. kosan. Tetap pemerkosanya ada. Pasalnya tetap diterima karena diperkosa. Bukan siapa yang duluan, siapa yang nyari duluan, siapa yang nelfon duluan, tidak. Tapi tindakan pidananya yang itu yang harus dilihat. Makanya kalau melihat unsur itu, kalau melihat sebuah tindak pidana itu lihat Semangat, unsurnya. ngopi dulu, ngopi, Ya. ngopi. Di dalam tindak pidana pemerasan itu tidak ada unsur kesepakatan, itu tidak ada. Tidak ada juga unsur tentang siapa yang duluan menghubungi, itu tidak ada. Yang ada hanya ya subjek hukumnya Itu siapa. ada, nggak mungkin. Ini logika, kita pakai logika. Ini yang masuk Kok live. logika lah? Sekarang apa gini yang deh, udah gini aku deh. live ini. Sederhana Kita banget pakai bro, logika sangat dulu, sederhana. Bang. Karena hukum Bentar, itu Fari. nggak boleh cuma pakai teori doang. Harus ada Nah, Ya konteksnya. kenapa pakai logikanya Harus ada apa? asal usul, ada asal usulnya itu ada. Oh iya, sekarang baca Jangan cuma pakai teori, dasarnya pakai apa? realita. Ya Fahri. makanya, dosa banyak ngomong panjang lebar, Pak Hari. Sebut aja. Unsurnya apa? Oh, Fari, sebutkan nih ya, lu sebutkan sarang. Lu bisa menyimpulkan untuk kesepakatan, sarang gue mau tanya dulu. Karena gini, orang bisa menyimpulkan untuk kesepakatan atau enggak, berarti dia harus tahu dasarnya. Sekarang gue tanya sama lu, tapi jawabnya jangan lama. di telepon itu udah Sabar, jelas, Bro. sabar. Sekarang gue tanya sama lu. Sekarang gue tanya lu. Sebutkan syarat sahnya kesepakatan apa? Ayo. Kalau lu nggak bisa jawab, gue ketawa nih. Tapi gua izin bang, Ya Allah. Terus kenapa lu syarat sahnya kesepakatan aja nggak tahu? Kenapa lu bisa menyimpulkan itu kesepakatan lu? gua mau kasih Makanya masukan. logika siapa yang mau dipakai ini? Kalau logikamu Raffi, logikamu Fahri, lucu Bang, kalau kita lihat. kesepakatan itu tidak Ini- perlu ini, Bang berdasarkan Raffi, tertulis. Bang. Itu Aku antara mau kasih mulut ke masukan mulut, tentang itu sudah termasuk ini. kesepakatan. Syarat Ini aja, Bang. sahnya kesepakatan itu Apa apa? Bang Dedi? Biar mereka paham, ya kasih bang semacam simulasi kira-kira di sidang nanti seperti apa bang? Simulasi sidang bang, biar mereka paham bang. Bang, pasal aja mereka mau pakai logika, Bang, Susah, apalagi Bang. mau dikasih Kasih simulasi contoh, sidang. nanti di sidang kan akan ada pembuktian secara formil tentang syarat sahnya perjanjian. Kan itu dulu dibuktikan sebelum masuk ke Iya makanya, materi. bentar Bang Ded. Maksud gua kan lucunya gini ya. Coba Fahri melek ya. Fahri, lu denger omongan gua. Lu bisa menyimpulkan itu kesepakatan, sedangkan lu nggak tahu syarat sahnya kesepakatan itu apa. Terus bagaimana lu bisa menyimpulkan itu kesepakatan? Karena di dalam hukum Kesepakatan itu, itu, ayo apa? Ada 4 loh, ada 4, sebutin. ya itu kan, ya itu 4. Ya ini nggak usah terlalu pakai inilah. Ini berarti kita pakai nggak sesi boleh. saja. Aduh. Nggak boleh gitu, Berarti nggak boleh bicara gitu. nggak pakai dasar. Berarti lu berbicaranya nggak pakai dasar dong, kelihatan Iya. dong. Berarti penonton gua ngelihat semua dong kalau lu ngomong. Ya, emang harus pakai dasar. Oh, ya, Karena harus. dasar itu adalah kebenaran yang murni. Kita pakai kebenaran yang murni, nggak bukan yang mengada-ngada. Nah, dari mana kita Yaudah, tahu ya, itu kebenaran? Sekarang saya mau Bye. tanya, dari mana tahu kita itu kebenaran? Ya, makasih ya. Bang Fahri, aduh malu dulu Bang sedikit Bang. Ya sebenarnya kalau memang dia nggak paham, lebih baik bertanya daripada dia bisa menyimpulkan suatu apa namanya. Oh dia bisa ngomong, tapi ini kesepakatan. Sedangkan rasanya kesepakatan apa? Dia nggak tahu. Terus bagaimana dia nyimpulin adanya kesepakatan? Kan itu mudah kan, gampang banget mudah seseorang ketika berargumentasi seperti apa yang diomongin Fahri. Pasti Jadi Fahri begini. cuma bilang, tapi kan kata si ini kesepakatan, ntar gitu ujung-ujungnya. Ada nih, satu sederhana nih, Ki, ya. Diamnya seorang wanita adalah iya.
Terus kalau misalkan kesepakatan boleh lisan, si wanita itu ngomong nggak? Apa? Kan orang bilang nih, diamnya seorang wanita berarti iya. Ya kan? Enggak juga, Bang. Enggak, bentar kita bicara umum nih. Kadang iya, kadang enggak kalau wanita ini. Kita bicara umum nih. Lalu dikatakan bahwa kesepakatan itu bisa berupa tulisan, bisa berupa lisan. Nah, kalau perempuan aja diam berarti iya, berarti kan dia tidak ngomong. Masa bisa dianggap itu sebuah kesepakatan? Ya kalau tanpa syarat tanpa tertulis juga bisa bang, memang kesepakatan itu bang. Lah iya, tapi syarat Tanpa utamanya harus Bang, tertulis. itu subjektif. Gini aja lah. Dilakukan oleh dasar yang halal. Gua Tidak kasih melawan contoh Itu kasus. salah satunya itu kan didasarkan Iya. Gini, dengan Penekanan, Contoh kasus ancaman. Bu Suryani itu Bang Rapi, yang kemarin dia buat kesepakatan sama Pak Bupati, sama di depan kepolisian, kemudian